kali ini sudah gagal terjual 2 kali sebelumnya. Selimut penutup dengan konten vulgar. Harga awal 10.000. Selimut rusak ini. Kamar pembantuku. Kebetulan membutuhkan sepotong kain bekas untuk keset kaki. Aku akan membelinya kembali tepat. 100.000. 500.000. 1,5 juta. 1. Anda hanya punya total 2 juta. Berhentilah main-main sembarangan. Jangan khawatir. Adik kecil. Barang ini sungguh tidak sebanding dengan harga ini. Jika Anda benar-benar membutuhkan barang koleksi apapun, datanglah ke toko saya nanti dan pilihlah dengan cermat. Saya harus bersaing dengannya. 1,9 juta. Tuan Muda Kia, dia memprovokasi Anda untuk menghabiskan uang. Selimut rusak ini paling-paling bernilai 10.000 yuan. Biarkan dia memilikinya. Anak ini, setelah dia kehilangan 1,9 juta ini, mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk bersaing denganku. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 1,9 juta sekali. 1,9 juta 2 kali. 1,9 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Bagus. 1,9 juta. Dia membeli sepotong kain bekas ini untuk dibawa pulang. Bahkan uang tabungan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Semuanya hilang. Sayang sekali. 1,9 juta. Membeli selimut ini. Ini digunakan oleh Kaisar Qianlong. Harganya 8 juta. Barang koleksi seperti ini sungguh membuka mata saya. Mustahil. Itu benar-benar memiliki naga emas bercakar 5. Ini benar-benar barang kekaisaran. Tang Rui. Barang lalang ini. Bisakah Anda, dengan harga 8 juta, melepaskannya dan menjualnya kepada saya? Bukankah kamu bilang, harganya paling banyak 10.000 yuan? Berapa nilai sebenarnya? Ini seharusnya bernilai 10 juta. Dasar tidak berguna. Setelah bermain dengan elang sepanjang hidupmu, pada akhirnya kamu dikalahkan oleh elang itu. Dipatuk matanya. Pria bernama Tang itu, aku tawarkan 10 juta. Melihat ke seluruh Ninchan, tidak ada yang berani bersaing denganku. Bahkan jika Anda menawarkan 20 juta, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Tetua Gu, 8 juta sepakat. Bagus. Anda benar-benar menghasilkan 8 juta. Kami punya uang untuk membangun pabrik. Pemuda ini penuh vitalitas. Benar Tang Rui, ambilkan saya sebotol anggur. Tunggu sebentar Tetua Gu. Saya masih punya satu hal yang harus diselesaikan. Tuan Muda Qin, Anda mau kemana? Taruhan kita, bukankah seharusnya dipenuhi sekarang? 5 juta, cek atau tunai? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Saya katakan Tuan Muda Kia, ketika kalian berdua membuat taruhan itu, saya adalah saksinya. Jika Anda tidak membayar hari ini, itu berarti Anda tidak menghormati saya. Hanya 5 juta. Aku mampu membelinya. Terima kasih Tuan Muda Qin untuk pabrik farmasi saya, karena telah berkontribusi pada pendiriannya. Tang Rui, ini 8 juta. Tetua Gu, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bicaralah. Ini adalah Senjia, pewaris Shen Pharmaceutical Group. Dia saat ini memegang resep rahasia obat kekaisaran. An Shenwan, kami ingin membangun pabrik farmasi dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Saya ingin bertanya, manfaat apa yang saya dapatkan? Di masa depan industri farmasi akan menjadi pasar terbesar dan keuntungannya besar. Saya ingin itu terdaftar tahun depan. Tang Rui, Anda hanya menjanjikan saya hal besar bukan? Maksud Anda ingin saya menyediakan uangnya untuk membangun pabrik untuk Anda? Mustahil. Membangun pabrik membutuhkan 40 juta. Saya akan menyumbang 20 juta. Separuh untuk kita masing-masing. Tapi Anda hanya punya 13 juta. Dari mana Anda akan mendapatkan 20 juta? Saya bisa membuat uang menghasilkan uang. Uang menghasilkan uang. Bagus. Saya ingin melihat bagaimana Anda membuat uang menghasilkan uang. Bagaimana kalau begini? Jika dalam 1 minggu, Anda bisa menghasilkan 20 juta, saya akan bekerja sama dengan Anda. Bahkan tidak 1 minggu, hanya 3 hari. Setelah 3 hari saya akan membawa uangnya dan memberikannya kepada Anda. Bagus. Bagus. Saya permisi. Ketua Gu setuju begitu saja. Visi dia sangat unik. Dia tidak bisa diremehkan. Mungkin dia bisa membantu keluarga Gu mencapai puncak. Anda benar-benar luar biasa. Benar-benar menghasilkan 10 juta. Melihat tatapan tercengang Qin Hui, saya sangat senang. Di masa depan, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi.
Saya percaya Anda. Ini terlalu banyak minum. Aku akan kembali dulu. Jangan pergi. Jika Anda tidak menyelamatkan saya pasti harus menikahi Qin Hui. Saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya ingin bersama Anda. Ini. Aku punya keluarga. Kamu benar-benar pantas mendapatkan yang lebih baik. Di masa depan, kita harus tetap menjadi mitra. Ban Ningsan. Halo, saya ingin membuka akun berjangka. Halo, saya ingin membuka akun berjangka. Apa yang kalian perdebatkan? Tidak lihat aku sedang sibuk. Bagaimana anak kecil sepertimu bisa membuka rekening? Apakah kamu punya margin 1 juta? Jika tidak pergi sana. Apakah begini cara bank Anda memperlakukan pelanggan? Pelanggan? Pelanggan macam apa kamu ini? Klien mana? Dariku. Yang bukan. Tokoh terkemuka di Ningcheng. Kamu. Apakah kamu pantas membawakan sepatuku? Kamu bahkan tidak pantas. Kamu. Tang Rui. Guan nona muda dari keluarga Gu. Apakah itu kamu? Kenapa kamu di sini? Guan, kamu bekerja di sini. Sempurna. Saya datang untuk membuka akun berjangka. Membuka rekening berjangka. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani orang biasa. Kapan kamu mulai mengerti hal ini? Hati-hati jangan sampai kehilangan semua uangmu. Guan, di saat seperti ini, kamu masih sempat mengkhawatirkan orang lain. Jika kamu benar-benar ingin membuka rekening, maka bantu yang berada di posisi terakhir dalam kinerja, teman sekelas lamamu. Kinerja apapun akan berhasil. Hanya saja sebelumnya aku sudah bicara dengan beberapa klien, dan kami berbicara dengan baik. Tapi aku tidak tahu bagaimana dia membajak mereka. Dia adalah nomor 1 dalam kinerja setiap bulan. Sementara aku berada di posisi terakhir setiap bulan. Mengapa aku membutuhkan klienmu? Jelas, aku secara pribadi terlalu menawan. Dan mereka semua menyukaiku. Dan kamu bahkan tidak bisa mempertahankan klienmu sendirilah. Ada 10 juta di kartu ini. Kamu datang dan bantu aku membuka akun. Dari mana kamu mendapatkan kartu palsu ini? Aku bahkan belum pernah melihat bank manapun mengeluarkan kartu seperti ini. Dasar pecundang lain kali. Ketika kamu datang ke sini untuk menipu orang lagi, tolong dapatkan satu properti yang lebih realistis. Kartu siapa ini? Direktur, dia memegang kartu palsu. Dia bilang ada 10 juta di kartunya. Anda tidak tahu apa-apa. Apakah Anda tahu kartu jenis apa ini? Ini kartu hitam terbatas penuh. Hanya dikeluarkan 5 buah. Apakah Anda bosan hidup? Beraninya Anda mengatakan dia memegang kartu palsu. Bagaimana mungkin? Lihatlah penampilannya yang lusuh. Bagaimana mungkin dia memiliki edisi terbatas nasional? Kartu hitam yang dibatasi hanya 5. Cepat minta maaf padanya. Anda menyinggung klien utama. Hati-hati, atau saya tidak akan memaafkan Anda. Halo Tuan Tang, saya Wang Ming Direktur Ban. Karena Anda membuka rekening di bank kami, Anda adalah ultra VIP. Bawahan saya tidak tahu apa-apa. Saya mohon maaf atas pelanggaran yang ditimbulkan. Sedangkan aku awalnya berniat datang ke bankmu untuk membuka akun berjangka. Namun, sikap pelayanan staf di sini. Tang Rui, Sun Fang adalah bawahan kesayangan Direktur Wang saat ini. Mungkin kita lupakan saja. Sun Fang, Anda menindas rekan kerja dan mengabaikan klien. Terhitung hari ini Anda dipecat. Tuan Tang, apakah Anda puas dengan pengaturan ini? Ya, memecat Anda adalah hal yang paling ringan. Semua yang bisa diberikan Guan kepada Anda, saya juga bisa memberikannya. Selain itu, saya bisa melakukannya lebih baik darinya. Keamanan bawa orang ini pergi. Direktur Wang, saya telah mengikuti Anda berkali-kali. Anda tidak bisa memecat saya. Wanita ini gila. Cepat seret dia pergi. Direktur Wang, saya beritahu Anda, pasti ajukan keluhan pada Anda. Silakan saja mengeluh. Bahkan jika Anda membawanya ke Presiden Ban, dia akan memastikan kepentingan Tuan Tang dilindungi. Saya minta maaf. Mulai sekarang di bank ini, Anda tidak akan Pasar berjangka terus berubah. Kamu menaruh semua uangmu. Tidakkah kamu takut kehilangan semuanya? Jangan khawatir, aku telah meneliti berjangka secara ekstensif. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa di pasar berjangka. Hati-hati. Sampai jumpa. Aku sudah memilih lokasi pabrik.
Tepat di desa Huisimu. Desa Husi. Ada pabrik pengolahan limbah di sana. Tidak ada yang mau pergi. Selain itu, pemerintah telah berulang kali mencari pengembang. Tetapi tidak ada yang mengambil tawaran itu. Pabrik pengolahan limbah itu akan segera dipindahkan ke pinggiran kota. Harga tanah di Huesi akan segera meroket. Desa Huesi memang ada pabrik pengolahan limbah, tetapi itu akan segera dipindahkan. Jika kamu percaya padaku, maka tempatkan pabrik farmasi di desa Huesi. Saya percaya Anda. Kami akan memilih Husi, tapi uang kita. Jangan khawatir. Besok kamu pergi tangani negosiasi tanah. Aku akan pergi mencari uang. 31 Mei tahun 2003, dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional, pasar berjangka mengalami pembalikan besar-besaran. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ada satu hal lagi. Saya tidak pernah mengerti. Kita sudah punya uang. Mengapa kita masih perlu bekerja sama dengan orang lain? Keluarga Qin memiliki pengaruh besar di Ningchen. Dan mereka mendambakan formula rahasia. Hanya dengan memanfaatkan kekuatan mereka, kita dapat dengan cepat mencapai tujuan kita. Dasar rubah betina, menyingkir dari jalanku. Tang Rui yang tercela. Kamu berani melakukan itu tepat di tempat ini. Apakah kamu tidak punya malu? Aku tidak. Tidak. Kalian berdua bajingan. Putriku ada di rumah sakit. Membantumu kau orang tak berperasaan. Menjaga putrimu. Tetapi kau di sini bersenang-senang. Apakah kau ini manusia? Tang Rui dan saya sama sekali tidak bersalah. Itu tadi kecelakaan. Tidak bersalah, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dadanya hampir menyentuh wajahmu. Sungguh dosa. Aku akan memberitahu Sumo. Kakak ipar, jika masalah ini sampai ke telinga kakakku, Anda akan mendapat masalah besar. Kita harus segera menahan ibu saya sekarang. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Kakak ipar saya dengar Anda menjadi kaya. Dan Anda akan membuka pabrik. Apakah itu urusanmu? Bagaimana mungkin itu tidak menyangkut kami? Kita semua keluarga. Bagaimana kalau begini? Anda carikan saya jabatan resmi kecil. Maka saya akan berpura-pura tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Tepat sekali. Kau bilang kau akan mengurus keluarga. Seorang pria yang memiliki sedikit ambisi. Itu normal. Benar. Kamu butuh pekerjaan kan? Kalau begitu mulailah sebagai pemimpin tim bengkel. Dan naikkan posisimu. Besok ikuti pengaturan Suster Zhang. Kakak ipar, menjadi pekerja itu melelahkan dan menuntut. Namun saya tidak menghasilkan uang. Apakah Anda ini manusia? Terlalu ambisius, namun tidak terampil. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Jika bukan demi kekerabatan, tak repot bantu kamu. Seorang pemimpin tim tetaplah pemimpin tim. Anda mengaku sebagai kakak ipar saya, tetapi Anda membayar lebih rendah daripada Tuan Muda Kia. Setelah saya membantu Tuan Muda Kia menjatuhkan pabrik farmasi Anda, bukankah saya akan mendapatkan semua yang saya inginkan? Melonjak lagi. Tetua Gu Anda benar-benar luar biasa. Tetua Gu adalah seorang jenius sejati. Anda tepat sasaran setiap saat. Tetua Gu, beberapa hari terakhir ini, Anda pasti sudah menghasilkan puluhan juta bukan? Beri kami beberapa petunjuk. Kalian berdua anak muda. Kata-kata kalian benar-benar manis. Akan ajari trik saat tiba waktunya. Itu akan sangat luar biasa. Menerima bimbingan dari Anda Tetua Gu. Kalau begitu bukankah kita menjadi kaya dalam semalam? Baiklah. Berhenti menyanjung saya. Ngomong-ngomong Xiao-chan, ambil jagung itu dan likuidasi semuanya. Ya. The film was translated Jagung. and Baiklah. narrated by M Media. Astaga kacang hijauku. Cepat. Baiklah. Jatuh. Secepat itu. Hei lihat, untung saya menjualnya atas saran Anda Tetua Gue. Kalau tidak saya akan kehilangan begitu banyak. Saya bahkan tidak akan punya kelana dalam tersisa. Tetua Gu Anda di sini juga. Anda bermain berjangka juga. Nak jangan bicara omong kosong, jika kamu tidak mengerti. Apakah Tetua Gu hanya bermain-main? Tetua Gu adalah master futurist. Apapun yang dia beli melonjak. Bahkan jika Warren Buffett datang, dia harus menyingkir. Orang tua ini hanya melakukan ini di waktu luangnya. Hanya bermain-main santai. Saya bukan ahli. Tetua Gu, apa yang Anda rencanakan untuk dibeli selanjutnya? Saya sedang melihat emas. Saya berencana membeli emas senilai 10 juta. Tidak, Anda tidak bisa membelinya. Apa yang kamu tahu? Selama periode ini, emas pasti akan naik. Nah, jika Anda ingin menarik perhatian Tetua Gue, Anda tidak seharusnya menyesatkan orang. Emas sudah naik.
selama 10 hari berturut-turut. Mustahil bagi emas untuk jatuh. Tetua gue, tolong jangan percaya padanya. Seorang udik yang belum pernah berdagang berjangka sedang menunjuk-nunjuk di sini. Saat ini situasi internasional tegang. Perang sudah di ambang pintu. Kenaikan harga emas dijamin. Anak muda, jangan bicara omong kosong sembarangan. Perang tidak akan dimulai. Dan minyak tidak hanya gagal naik, tetapi juga akan turun tajam. Aku punya informasi orang dalam. Perang ini pasti akan terjadi. Situasi saat ini tidak dapat diprediksi. Hal yang paling tidak bisa Anda percaya adalah segala jenis informasi orang dalam. Seluruh dunia tahu akan ada perang. Benar, Anda ikut campur secara membabi buta dalam segala hal. Berbicara omong kosong. Tang Rui, laporan berita baru-baru ini terus-menerus bahwa situasinya tegang. Jika kau tidak membaca koran, kau pasti menonton TV. Lihat, bahkan seorang wanita memiliki wawasan lebih darimu. Berdasarkan pemikiran Anda, apa yang Anda rencanakan untuk dilaksanakan? Aku memutuskan untuk membeli 10 juta kacang hijau. Apa Anda ingin membeli kacang hijau? Anda gila, kacang hijau senilai 10 juta. Cepat lihat, kacang hijau sudah jatuh. Kacang hijau sudah jatuh. Beli kacang hijau. Kau tidak berguna, cepat pergi dan menghilang. Jangan ambil uang, selamatkan nyawa putrimu. Dan kehilangan semuanya. Putrimu sakit. Lalu bagaimana kau bisa menggunakan uang untuk perawatan medis putrimu untuk berspekulasi dalam kontrak berjangka? Kau harus segera menjualnya. Kalau tidak, uang untuk perawatan anakmu akan hilang. Aku sangat kecewa padamu. Guan, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah bercanda dengan nyawa putriku. Anak muda, pasar futures ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Kacang hijau ini sudah jatuh selama beberapa tahun terakhir. Mereka masih jatuh sekarang. Saya menasihati Anda untuk segera menjualnya dan memotong kerugian Anda. Tetua Gu, penurunan ini hanya sementara. Seperti kata pepatah, ekstrem akan berbalik. Mereka sudah berada di titik terendah sekarang. Selanjutnya pasti akan mulai naik. Tolong percayai aku. Berlipat ganda. Jika kacang hijau bisa berlipat ganda nilainya hari ini, aku akan memakai nama belakang Mutang. Jangan lakukan itu. Lupakan tentang memanggilku ayahmu. Aku benar-benar tidak mau putra sebodoh itu. Kamu cukup pandai berbicara besar. Jika kamu punya nyali, maka sungguh bertaruhlah denganku. Tang Rui, meskipun Qin He adalah generasi kedua kaya yang boros, dia adalah lulusan Wharton School of Business, jurusan keuangan yang kembali dari luar negeri. Dia sukses di pasar modal. Jangan bertaruh. Dengarkan saya. Anda baru saja memasuki pasar futures. Anda bahkan tidak mengerti aturannya. Kamu sama sekali tidak boleh bertindak sembrono. Tuan Mudakin si pengecut ini jelas tidak berani bertaruh. Tuan Mudakin sebelumnya menghasilkan 20 juta hanya dalam 1 minggu. Ini menciptakan legenda finansial Ninjam. Anak ini pasti ketakutan setengah mati. Apakah 20 juta itu banyak? Aku pasti akan menang melawanmu. Itu cukup sombong. Kamu berani bertaruh denganku. Apakah kamu punya uang? Maaf. Uangku baru saja digunakan untuk membeli kacang hijau. Sekarang aku hanya punya sisa 3 juta. Tidak cukup. Ada apa takut sekarang? Jika kamu tidak punya uang, maka berlututlah. Bersujud 3 kali dengan keras dan panggil aku kakek. Tapi aku masih punya sisa 3 juta. Aku bisa memanfaatkan leverage 10 kali lipat. 10 kali leverage. Anak muda, taruhan spekulatif membawa risiko besar. Saya pikir akan lebih baik jika kamu menarik diri lebih awal. Tetua Gu, belilah bersamaku, ini jaminan menang. Harga kacang hijau pasti akan naik sore ini. Bagus, saya suka semangatmu. Kalau begitu, taruhanmu dengan Tuan Muda Kia. Saya akan menanggung 30 juta itu. Ketua Gu ini. Baiklah, saya percaya penilaiannya. Selain itu, keberuntungan berpihak pada yang berani. Apa ruginya mencoba? Tetua Gu, apakah kamu tidak takut bahwa dia akan kehilangan 30 juta milikmu? Sepenuhnya, hanya 30 juta. Saya mampu menanggung kerugiannya. Saya yakin, Tanwi tidak akan membiarkan saya kalah. Saya katakan, Tuan Mudakin, tolong keluarkan dana taruhan Anda. Mari kita cepat tanda tangani perjanjiannya, lalu kita bisa mulai. Ada 30 juta di kartu ini. Demi keadilan, aku akan mempertaruhkan jumlah uang yang sama. Ketika pasar tutup, kita akan lihat siapa yang menghasilkan lebih banyak. Hari ini aku akan memberitahumu. Di pasar keuangan, siapa bosnya dan siapa bawahannya. Ini hari ini. Situasi apresiasi internasional sedang bergejolak, menyebabkan fluktuasi harga di pasar berjangka. Harga minyak mentah anjlok. Harga kacang hijau melonjak sebesar 20%.
Aku akan jadi kaya. Menyuruh mereka membeli minyak mentah sepenuhnya. Saya akan beli juga. Naik-naik tepat setelah saya membelinya. Saya beritahu kamu, ikuti Tuan Muda Qin dan beli. Maka itu pasti benar. Jika dia bisa makan daging, kita bisa minum supnya. Tang Rui, kau seharusnya masih membeli minyak mentah. Setidaknya kerugianmu akan lebih sedikit. Jangan khawatir. Aku percaya kacang hijau akan naik. Minyak mentah pasti akan turun. Tang Rui, kamu terlalu impulsif. Tidak bisa dipercaya. Tetua gue, ini orang yang kau sukai. Si anak ajaib bisnis. Ambil uang putri kandung sendiri. Penyelamat hidup untuk berjudi. Dasar bodoh yang sembrono. Harga minyak mentah telah naik. Hasilnya sudah jelas. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Ini bukan hanya uangmu. Ada juga 30 juta milik tetua Gu. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Baru-baru ini, ketegangan internasional tinggi menyebabkan harga minyak mentah terus meningkat. Hari ini, kedua negara menandatangani perjanjian damai. Harga minyak mentah turun dengan cepat. Apa perang dibatalkan? Selesai. Harga minyak telah turun. Selesai, harga minyak telah turun. Saya benar-benar hancur. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Qin, kamu punya info orang dalam. Bagaimana Tuan Muda Qin, bukankah sudah kubilang? Minyak mentah pasti akan jatuh. Tetua Gu, jika Anda percaya padaku, Anda juga bisa membeli kacang hijau. Keuntungan terjamin, percayalah padaku. Tang Rui, jangan terlalu sombong. Kau membeli kacang hijau. Kerugianmu akan lebih parah dariku. Kau akan kehilangan bahkan pakaian di punggungmu. Aku bilang naik dan turun hanyalah sementara. Meskipun kacang hijau telah turun sementara, mereka pasti akan naik nanti. Tang Rui, bahkan komoditas panas utama seperti minyak telah jatuh. Mengapa kau tidak menjual kacang hijau sekarang? Selagi kerugiannya belum terlalu besar. Tang Rui, jika kamu menjual sekarang, saya akan membebaskan uang yang kamu rugikan. Tidak perlu aku tahu apa yang kulakukan. Itu lucu sekali. Kau bilang kacang hijau ini akan naik. Kau sudah mengatakan itu selama 1 jam sekarang. Aku belum melihat kenaikan apapun. Padahal sudah turun lebih dari 10 poin dicatat. 30 poin dicatat. Itu naik 40 poin dalam 5 menit. Tang Rui, kau benar-benar luar biasa. Tuan Tang, kamu benar-benar master perdagangan berjangka. Bisakah kamu mengajariku beberapa trik? Ya, bacalah lebih banyak buku saja. Baca lebih banyak buku, terima kasih atas sarannya. Master, bisakah kamu mengungkapkan informasi lebih lanjut? Dia menyuruhmu membeli lebih awal. Tetapi tidak ada dari kalian yang melakukannya. Sekarang sudah terlambat. Seharusnya saya membeli kacang hijau lebih awal. Minyak mentah sudah turun. Kacang hijau masih naik. Pasar sudah tutup. Saya hancur. Tetua gue, kacang hijau naik melewati 50 poin. Kita mendapat laba bersih 25 juta. Ini terlihat seperti keajaiban finansial. Ini adalah keajaiban finansial. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Muda Qin, apakah Anda akan pergi? Taruhannya belum berakhir. Apa yang Anda lakukan? Jadi kenapa, kalau aku kalah? Tuan Muda Qin yang memerintahkannya. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Hanya 30 juta. Aku mampu menanggung kerugian itu. Tang Rui, kamu benar-benar ahli strategi yang brilian. Hanya dalam 1 sore, kamu membantuku menghasilkan 25 juta. 5 juta ini, kamu harus menerimanya. Tetua Gu, apa yang Anda bicarakan? Jika bukan, karena 30 juta ini, aku juga tidak akan mendapatkan uang sebanyak ini. Ambil semua 30 juta itu. Aku tidak mau sepeser pun. Bagus, benar. Mengenai proposalmu untuk membangun pabrik bersamaku, saya sudah menyetujuinya. Semua prosedur untuk masalah ini sudah selesai. Baiklah. Saya masih belum bisa memahami sesuatu. Mengingat kemampuanmu, kamu sama sekali tidak perlu bekerja sama denganku. Mengapa demikian? Satu pohon tidak bisa membentuk hutan. Hanya melalui kerjasama yang tulus, kita bisa mencapai perkembangan yang lebih besar. Bagus. Wawasanmu memang unik. Apakah ini enak? Apakah ayah akan membelikanku rumah baru? Tang Rui, kau memelihara seorang simpanan di luar. Dan kau bahkan tidak peduli tentang iparmu di rumah lagi. Apa yang kamu lakukan? Ipar, sekarang kamu punya uang. Kamu sudah melupakan kami. Saya harus membeli rumah dan menikah sekarang. Sebagai iparku, kamu tidak bisa lepas tangan begitu saja, kan? Benar, beri Suhao 10 juta untuk membeli rumah. Ibu rumah macam apa yang harganya 10 juta? Mari kita bicara di luar. Tang Rui, kau bajingan tak berperasaan. Ketika kau miskin, putriku makan sayuran liar panggang bersamamu. Sekarang setelah kau punya uang, kau tidak peduli tentang hidup dan mati keluarga kita lagi. Tepat sekali. Kamu punya puluhan juta. Tapi kamu tidak mau membelikanku rumah. Apakah kamu ini manusia? Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Sebenarnya apa yang saya inginkan sangat sederhana.
Setengah dari uangmu menjadi milikku. Saham di pabrik. Aku hanya mau 30%. Benar dan ibuku. Dia sudah tua. Kesehatannya tidak baik. Dia tidak bisa tinggal di rumah kecil. Kau harus memberikannya rumah baru. Pabriknya bahkan belum dibangun. Dan Anda sudah meminta saham. Ibu Suhao. Kalian berdua gila. Sumo, jika kau tidak menyimpan uang itu erat-erat di tanganmu sendiri, dia akan menunggu untuk keluar dan memelihara roh rubah. Kau bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Tepat sekali. Adikku menikahimu. Secara logika hartamu harus mencakup bagian untukku. Singkatnya kau harus berpikir jernih. Baiklah, aku akan memberimu uang itu. Lepaskan putriku dan aku akan memberikannya padamu. Mustahil menukar uang dan orangnya pada saat yang sama. Suhao, jika kamu menyakiti putriku, aku akan membunuhmu. Siapa yang menendangku? Kakak Gan, apakah kau mencariku? Aku dengar. Seseorang mencoba mengganggu putri saudaraku. Tidak, itu bukan aku. Itu kerabatku. Itu ayahnya. Ayahnya adalah Tang Rui sampah itu. Apakah kau salah mengira aku orang lain? Aku salah mengira kau orang lain. Kau adalah orang yang kucengkeram. Kakak, bagaimana kita harus menangani orang ini? Cincang lalu beri ke ikan. Atau menguburnya hidup-hidup. Kakak Gang, apa kesalahannya? Katakan padaku, dan aku akan membuatnya berubah. Mengganggu kakakku. Kalau begitu ikuti saja pengaturan kakakku. Kakak tidak, Kakak Gang. Apakah kau membuat kesalahan? Aku membuat kesalahan. Biar ku beritahu. Kakakku tidak hanya memberiku uang tepat waktu. Dia bahkan memberiku 100.000 ekstra. Seorang kakak yang begitu setia dan benar. Aku cengang mengaguminya. Karena kau tidak punya hati. Memberikan begitu banyak uang kepada orang luar. Jangan salahkan aku. Karena membantu Tuan Muda Qin berurusan denganmu, kakak ipar aku salah. Tolong lepaskan aku kali ini. Tepat sekali. Dia hanya dirasuki sesaat. Dia tidak akan melakukannya lagi lain kali. Anda jelas tahu, putriku sakit. Namun Anda berani memperlakukannya seperti ini. Jika sesuatu terjadi pada putriku hari ini, mati 10 kali pun tidak akan cukup bagimu. Apakah Anda mengerti? Tidak, kakak ipar. Aku hanya dengan Sin bermain-main barusan. Bagaimana mungkin aku bisa benar-benar menculiknya, Kam? Sin. Tepat sekali benar. Jika bukan karena kau tidak memberikan uang itu, dia tidak akan bertindak sejauh itu. Masih berani membantah. Kakak Gan, usir mereka berdua untukku. Jangan pernah menginjakkan kaki di bangsal ini lagi. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Sumo. Tapi dia adalah saudaramu. Katakan sesuatu. Ketika kau menyentuh Sin, apakah kau mempertimbangkan bahwa dia adalah kerabatmu? Dulu berkat kakak Gan, yang meminjamiku 100.000, aku punya uang untuk mendapatkan penghasilan. Untuk mengobati penyakit putriku, memberikan tambahan 100.000 adalah hal yang harus kulakukan. Kakak, jika terjadi sesuatu di masa depan, aku akan melayanimu dengan tekun. Sekarang aku ingin membangun pabrik farmasi, tetapi berbagai kekuatan yang terlibat rumit. Aku ingin meminta Anda untuk melindungi dan mengawalnya. Baiklah, aku akan pergi sendiri dan mengawasinya sekarang. Tapi orang yang paling penting saat ini adalah Tuan Muda Qin itu, Qin Hui. Qin Hui itu paling-paling hanyalah pewaris manja. Memiliki keterampilan sepertimu, saudara. Aku mengagumimu, saudara. Aku bersumpah untuk mengikutimu sampai mati. Kakak Gan, ini adalah untuk biaya operasional para saudara. Jika tidak cukup beritahu aku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mengawasi keadaan dulu. Aku dengar, kau menginvestasikan semua uangmu di pasar saham. Itu benar. Pasar saham lesu baru-baru ini. Banyak orang kehilangan segalanya. Bagaimana kau bisa? Orang lain, memang benar mereka kehilangan uang saat masuk. Tetapi ketika aku masuk, itu adalah untuk menghasilkan uang. Beberapa hari yang lalu, setelah aku membuang kontrak berjangka itu, aku segera membeli saham. Sekarang sudah menjadi ratusan juta. Kau benar-benar berani. Ini baru permulaan. Aku ingin menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tang Rui, apakah kau benar-benar punya 200 juta? Kenapa rasanya seperti mimpi? Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk menafkahi kamu dan Sin. 200 juta dan kau masih belum puas. Penyakit Sin bisa diselamatkan. Kau hanyalah dewa di dunia keuangan. Bahkan orang terkaya Ning Cheng hampir tidak punya lebih. Bagaimana mungkin? Betapa kayanya tetua Gu. Pembukaan pabrik farmasi di Qing. Heitan, kau tidak mengundangku saat kau membuka bisnis? Tuan Muda Qin, kami baru saja buka, dan Anda sudah di sini untuk membuat masalah. Itu keterlaluan. Aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat. Jika aku tidak membuat sedikit keributan, bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Hancurkan. Tunggu. Tuan Muda Qin, saya sarankan Anda berhenti selagi masih bisa. Apakah kau pikir, kau dan pria bermarga Chen ini, bergaul dengan preman kelas dari, bisa mengancamku? Tepat sekali. Saya mengandalkan kakak dan saya. The Apa film yang was bisa Anda lakukan pada saya? translated and Hari ini, narrated by tidak M peduli Media. dengan siapa kau bersama, aku akan memastikan upacara pembukaanmu ini berubah menjadi penutupan. Kalau begitu hari ini, saya benar-benar ingin melihat
Bagaimana Anda berencana menghentikan saya untuk buka? Tunggu 10 menit lagi. Tentu saja seseorang akan datang untuk membuat pabrik farmasimu tutup. Baik. Tuan Muda Qin. 10 menit sudah berlalu. Di mana mereka? Mereka hanya tertunda di jalan. Mereka akan segera tiba. Kalau tidak, bagaimana kalau saya bantu Tuan Muda Qin menemui mereka? Tuan Muda Kia. 3 bawahan baruku yang baru direkrut. Terlihat familiar bukan? Tuan Muda Kia, kami yang beroperasi di jalur pekerjaan ini. Tentu saja siapapun yang membayar lebih, kami bekerja untuk mereka. Tuan Muda Kia, mulai sekarang Kakak Gang adalah bos kita. Jika kau punya urusan temui Kakak Gang, Tang Rui, kau sangat mampu. Tapi jangan lupa, siapa yang sebenarnya penguasa Ningchen? Upacara pembukaan dimulai sekarang. Bagus. Tang Rui. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, Qin Hui pasti paksa saya menikah. Dan kemudian memaksa saya menyerahkan resep itu. Mengenai kejadian di masa lalu, semuanya sudah berlalu. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Tang Rui, Tetua Gu, selamat. Adapun aku hari ini, aku secara khusus datang untuk merayakan untukmu. terima kasih Tetua Gu. Aku berharap Kakak Rui bisnis yang makmur. Semoga untung besar tiap hari. Menghasilkan uang itu baik, tapi bagaimanapun juga kita menjalankan pabrik farmasi. Kita masih perlu mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik untuk membantu semua orang agar terbebas dari penyakit dan bencana. Kakak Rui punya moral tinggi. Di masa depan semua orang harus mengikuti Kakak Rui dan berhasil. Saya kembali. Bagaimana upacara pembukaannya? Itu cukup bagus. Kecuali bahwa Tuan Muda Qin membawa beberapa preman untuk membuat masalah. Kalau begitu kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lalu bagaimana kabar ayahku? Ayahmu. Sebenarnya, aku tidak pernah memberitahumu. Ayahku adalah Gu Wenbin. Ketika aku masih kecil, aku pernah diculik sekali. Kamu tidak akan menyalahkanku, karena tidak memberitahumu kan? Tidak, tentu saja tidak. Ayahku, awalnya mau tunggu dia selesai. Kerja sama dengan paman kedua. Aku akan memberitahumu nanti. Paman kedua. Gu Wenyil. Cepat beritahu ayahmu. Cepatlah. Mengapa? Di kehidupan sebelumnya saham keluarga Gu anjlok. Saya tidak pernah mendengar lagi kabar apapun tentang Gu Wenbin. Tapi Gu Wenyil akhirnya ditangkap karena dugaan penipuan. Kerjasama ini pasti melibatkan kecurangan. Ini alasan dibalik ini. Saya tidak bisa jelaskan kepada Anda. Singkatnya percayalah pada saya. Cepat hentikan ayahmu. Paman keduaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga kami. Tidak akan ada masalah. Di kehidupan terakhir, Gu Wenbin sudah menderita penyesalan karena kebocoran data situs web. Dana Wenyu runtuh. Tidak melibatkan dia. Sekarang keruntuhan dana Wenyu hanya beberapa bulan lagi. Sekarang Gu Wenyu tiba-tiba ingin bekerja sama. Pasti ada masalah. Mungkinkah kau salah? Tidak. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Anda minta ayah Anda dulu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Singkatnya saya yakin, pasti ada masalah di sini. Pasti. Paman keduaku adalah satu-satunya adik laki-laki ayahku. Dia tidak akan menyakiti keluarganya sendiri. Guan Anda masih terlalu muda. Begini saja, Anda sampaikan dulu perkataan saya, dan sampaikan kepada ayah Anda. Bagaimana keputusan akhirnya? Biarkan ayah Anda yang menilai sendiri. Tidak apa-apa. Aku kembali beritahu ayah. Kau sekarang punya uang dan pabrik farmasi. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang penyakit Sin-Sin. Semuanya terasa seperti mimpi. Istri ini bukan mimpi. Ini nyata. Mulai sekarang, kita pasti akan menjadi semakin baik. Tapi, kau menyinggung keluarga Qin. Aku takut. Jangan khawatir, keluarga Qin. Seperti belalang setelah musim gugur, waktu mereka hampir habis. Ngomong-ngomong Guan, Tang Rui berkata, paman keduamu punya masalah. Dia hanya menyarankan untuk menyelidiki. Tapi menurutku, paman kedua seharusnya tidak menyakiti kita. Namun kau tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Tang Rui, mungkinkah dia berbicara omong kosong? Tidak. Prediksi Tang Rui sangat akurat. Sama seperti ketika dia sebelumnya mengatakan, perusahaan internet itu memiliki kerentanan. Aku tidak percaya pada awalnya. Penyelidikan buktikan itu benar. Kalau begitu, Xiao Chen pergi. Selidiki orang Wenyu itu dan perusahaan investasi itu. Tapi, penandatanganan akan segera terjadi. Lihat ini, selidiki saja sambil menandatangani. Baiklah, ayah, aku masih tidak percaya. Paman kedua akan mengkhianatimu. itu sebabnya
Aku membiarkan Xiao Chen terus mempersiapkan penandatanganan. Namun, prediksi Tang Hui sangat akurat. Sepertinya dia punya informasi orang dalam. Masuk akal. Apakah kamu tahu? Dia baru masuk pasar keuangan beberapa hari yang lalu. Dan asetnya sudah 200 juta. Berapa banyak? 200 juta. Hei Guan, orang seperti ini benar-benar luar biasa. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah omong kosong apa yang ayah bicarakan. Kamu tahu apa yang ayah bicarakan. Silakan masuk. Baiklah. Tetua Gu, Anda tidak boleh menandatanganinya. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Berani datang ke sini dan membuat onar. Kontrak ini benar-benar tidak bisa ditandatangani. Anda harus percaya pada saya. Penjaga, usir orang ini keluar untukku. Tetua Gu, Cepatlah. dengarkan saya Tetua Gu. Boleh bicara pribadi Tetua Gu. Apa yang perlu dikatakan? Yang tidak bisa dikatakan di sini. Baiklah, katakan saja di sini. Dia ingin menipu uang Anda. Dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Fitnah. Bagaimana mungkin aku menipu saudaraku? Aku sudah menyelidiki. Wenyu baik-baik saja. Tidak berguna. Ketua Gu 10 tahun yang lalu. Asetnya sudah melebihi 100 juta. Bagaimana mungkin dia menipu orang? Orang macam apa ketua Gu itu? Jika dia menghentakkan kakinya, Mincheng akan gemetar. Bagaimana mungkin dia menipu orang? Tidak. Dia bekerja sama dengan sekretaris Xiao Chen untuk menyusun rencana jahat. Berniat untuk mentransfer aset. Kamu bilang aku menipu saudaraku. Kamu pasti punya buktikan. Tang Rui, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Pergi sekarang, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kak kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Anda ingin buktikan? Baiklah. Dia tahu Anda diam-diam menyelidikinya dan menyuap Xiao Chen. Semua informasi adalah palsu. Apakah itu benar? Jelaskan dirimu padaku. Kak, dengarkan penjelasanku. Foto-foto ini. Semuanya dibuat-buat olehnya. Pasti kamu. Itu karena kamu tidak puas dengan penyelidikanku terhadap ketua gue. Sehingga kamu menjebak kami berdua. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Saya punya satu bukti lagi. Di dalamnya adalah catatan transaksi grup Wenyu ke Xiao Chen, status keuangan spesifik, dan juga milik grup Wenyu. Baiklah, kalian berdua bersekongkol untuk menipuku. Tuan besar gue, aku bingung. The film was translated and Diam. narrated by M. Omong kosong Media. apa yang kamu bicarakan? Tang Rui, aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu menjebakku? Paman kedua aku bekerja di bank. Aku bisa tahu sekilas bahwa dokumen-dokumen ini asli. Wenyu, kamu benar-benar mengecewakanku. Dasar bajingan tua. Lihat saja aku akan membunuh UHM-mu. Tetua Gu, simpan baik-baik. Selama kamu mati, semua harta keluarga milikku. Apa yang harus kita lakukan? Pada orang ini Kak Rua, aku selalu mengajarimu untuk berjalan di jalan yang lurus, tapi kamu selalu menginginkan kematianku. Kita berdua dari keluarga gue. Kamu mewarisi kekayaan keluarga. Karirmu berkembang pesat. Bagaimana denganku? Apa yang aku miliki? Dan aku bahkan runtun. Aku berutang ratusan juta. Aku selalu mendidikmu untuk mengikuti jalan yang lurus. Mengapa kamu hanya ingin cepat kaya dalam semalam? Berhentilah menceramahiku. Jika aku tidak siap, kamulah yang akan terbaring di sini. Singkirkan dia dari sini. Dia adalah satu-satunya adikku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Gu Wenyin. Ingat ini. Semua ini adalah apa yang kamu berutang padaku. Pergi, Tang Rui. Aib keluarga. Bagaimana kamu tahu? Kakak Gan, saya ingin merepotkan Anda untuk membantu saya memeriksa sesuatu. Grup Wenyu, apakah ada masalah dengannya? Juga, antara Xiao Chen dan Gu Wenyu, apakah ada hubungan? Bukankah Gu tua itu mengatakan Gu Wenyu baik-baik saja? Pasti ada masalah di antara mereka. Dan itu akan segera terungkap. Baiklah, serahkan padaku kawan. Tunggu saja. Ya Tuhan, Kak Rui luar biasa. Mereka benar-benar punya masalah. Ngomong-ngomong Tang Rui, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Intuisi.
Intuisi. Ya intuisi. Saya merasa sebelumnya bahwa hasil penyelidikan Xiao Chen tidak sepenuhnya benar. Saya meminta kakak Ken untuk diam-diam memeriksanya. Dan saya benar-benar menemukan sesuatu. Terima kasih. Kamu terus mengingatkanku sebelumnya. Dan aku bahkan meragukanmu. Dia adalah paman kedua Anda. Wajar jika Anda meragukan saya. Bukan apa-apa. Jangan terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong Tang Rui, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Saya baru saja akan membahas masalah ini dengan tetua Gu. Saya berencana untuk membeli tanah kosong di tepi laut di sebelah barat kota. Tanah kosong di tepi laut di kota. Apa gunanya membelinya? Tunggu saja nilainya naik. Nilainya akan naik. Tempat kumuh itu bahkan tidak ada orang. Bagaimana bisa nilainya naik? Meskipun sekarang adalah tanah kosong, itu akan segera direncanakan untuk pembangunan hotel berbintang dan taman hiburan. Pada saat itu, harga tanah akan meningkat setidaknya 20 kali lipat. 20 kali lipat. Aku belum pernah mendengar rencana ini. Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya. Itu berdasarkan pengalaman hidup saya sebelumnya. Tetua Gu, apakah Anda punya niat untuk bekerja sama? Mari kita raih keuntungan besar bersama. Kamu selalu berbicara dengan pandangan ke depan yang luar biasa. Kali ini, aku percaya padamu 100%. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama sebelumnya. Selamat bekerja sama. Setuju. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Saya masih harus pergi membuat rencana terlebih dahulu. Benar Tang Rui. Terima kasih banyak kali ini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih padamu. Memberi uang, kau pasti tidak akan menerimanya. Bagaimana kalau begini? Mall Chensing itu adalah milikku. Kau bisa berbelanja kapan saja. Kalau begitu saya dengan rendah hati menerima tawaran Anda. Baiklah, Saya akan pergi sekarang. Guan. Pemuda ini benar-benar bakat yang luar biasa. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah bicara omong kosong lagi. Ayah kali ini mengatakan yang sebenarnya. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Akan lebih baik jika kau menikah dengannya. Setelah menikah selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah memberi Anda satupun hadiah yang layak. Lihatlah, lihat, apakah ada sesuatu yang Anda suka? Jika ada sesuatu yang Anda suka, saya akan membelikan semuanya untuk Anda. Itu terlalu mahal. Ayo pergi. Bagaimanapun juga, selama Anda menyukainya, saya akan membelikannya untuk Anda. Halo, tolong rekomendasikan perhiasan apapun yang cocok untuk istri saya. Jika Anda punya, keluarkan semuanya untuk saya. Keluarkan semuanya. Apakah kamu punya uang? Apa maksud Anda? Satu set gelang giok hijau imperial ini, harganya 1 juta. Bisakah kamu membelinya? 1 juta. Tang Rui, ayo pergi. Dengarkan saya. Tang Rui. Ternyata itu kau. Sang Lian. Tang Rui. Aku ingat saat di SMA, kau adalah yang termiskin. Kau tidak punya uang untuk makan. Dan terlebih lagi, kau secara khusus mengambil sisa makananku untuk dimakankan. Ya, keluarga saya miskin saat SMA. Wajar jika tidak punya cukup makanan. Kau dengar kau sudah kecanduan judi selama bertahun-tahun. Kehilangan semua asetmu. Bahkan rumahmu sendiri sudah hilang. Itu semua sudah berlalu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jika kau tidak punya uang, kau harus memberitahuku. Aku bisa mengaturnya agar kau bekerja sebagai satpam di pabrik keluargaku. Sebagai salah satu staf kami. Itu juga akan cukup bagimu untuk menafkahi keluargamu. Saya tidak kekurangan uang sekarang. Kemampuanmu untuk menyombong sekarang benar-benar semakin besar. Dan kau masih ingin membeli giok hijau imperial. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu, untuk datang. Mari kita beli yang lebih murah saja. Gelang giok ini, bungkuskan untuk saya ingin membelinya. Melihat-lihat padahal tidak punya uang. Mengapa berpura-pura dengan kartu palsu? Kartu palsu. Aku kira kamu adalah klien. Tapi ternyata kamu adalah penipu besar. Ya ampun. Tak mampu tapi berani minta bantuan. Kenapa? Apakah kau ingin memanggil orang miskin lain sama sepertimu untuk datang dan membayar tagihan untukmu? Tang Rui, apapun yang kau suka, aku akan memberikannya padamu. Sialan, hari ini yang kutemui hanyalah orang-orang yang suka pamer. Tang Rui tidak memalukan jika kau tidak mampu membelinya. Tetapi melakukan semua hal yang dangkal ini, itu benar-benar menjijikan. Apa yang dia sukai adalah gelang giok senilai 1 juta. The film was Kamu tidak mampu translated membelinya. and narrated by Kau datang dan Media. beritahu dia
Apakah aku mampu membelinya atau tidak? Kenapa kau tak segera minta maaf ke tetua Gu? Seluruh toko ini miliknya. Dia juga yang membayar gajimu. Ketua Gu, ketua grup Chensing. Omong kosong. Bagaimana mungkin Tang Rui bisa mengenal Ketua Chensing? Kalian mencoba membodohiku. Tetua Gu, staf Anda di sini tidak mengenali kartu saya. Ini adalah kartu hitam. Hanya ada 3 edisi terbatas di seluruh dunia. Wajar jika Xiaoli tidak mengenalinya. Maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kurang pengetahuan. Dan memperlakukan pelanggan secara berbeda. Tetua Gu, staf Anda juga harus didisiplinkan. Benar sekali. Saya akan memecatnya segera. Ketua Gu saya. Benar, Tetua Gu. Saya tidak suka berbelanja dengan orang-orang seperti ini. Kau dengar itu? Usir dia. Pergi. Kau tidak bisa mengusirku. Benar Tang Rui. Nanti, datang temui aku sendirian. Mari kita minum. Baiklah, Tang Rui. Terima kasih 2 kali, karena menyelamatkanku dari kesulitan. Kebaikanmu yang besar tak terlupakan. Semuanya ada dalam anggur ini. Tetua Gu, apa yang Anda bicarakan? Kita adalah mitra. Saling membantu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Baiklah ayo. Aku suka mendengarnya. Tetua Gu, Anda punya kapasitas minum besar. Aku. Saya tidak bisa minum lagi. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu lain hari, mari kita lanjutkan minum. Baiklah, Aku bilang Tang Rui. Karena kau sudah minum terlalu banyak, jangan kembali malam ini. Tidur saja di sini di hotel. ini juga nyaman bagi saya untuk pulang. Jalan kaki sebentar akan membantu saya sadar. Dengarkan aku. Aku juga seperti ini, setiap kali minum, terlalu banyak. Ini semua hotel kita sendiri. Apa yang kau khawatirkan? Ayo dengarkan aku. Itu bagus juga. Anda terlihat sangat akrab. Kamu masih melihat-lihat. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat apa-apa. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya sedang minum dengan Tetua Gu. Dan kemudian, saya minum terlalu banyak. Lalu dia membawa saya ke sini. Tapi itu tidak berarti kamu boleh masuk kamar mandi. Tidak, saya mabuk. Saya perlu menggunakan toilet. Ya, saya tidak tahu Anda sedang mandi. Jika kamu bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Bukankah kebanyakan gadis berpikir tentang mencungkil mata orang? Dia malah ingin memotong lidah saya. Tang Rui. Tang Rui, apakah kamu mendengarku? Ya, Kamu dengar tapi kamu tidak bicara. tidak. Anda menyuruh saya untuk tidak berbicara. Nah, kamu bisa bicara sekarang. Cepat dan bawakan aku pakaian itu. Aku. Cepat-cepat bawakan itu padaku. Lalu saya. Kalau begitu saya akan membawanya masuk untuk Anda. The film was translated and narrated by M Media. Guan. Saya akan kembali dulu. Malam ini aku milikmu.
Saya pikir saya harus kembali dulu. Tang Rui. Ketika aku masih sekolah, aku sudah menyukaimu. Tapi, sekarang takdir telah mempertemukan kita lagi. Kali ini aku pasti tidak akan melewatkanmu. Ketika saya masih sekolah, Sebelumnya ketika aku dalam bahaya, kamu adalah orang yang menyelamatkanku. Adik kecil, temani kakak malam ini oke? Kakak malam ini pasti akan membuatmu gembira. apakah Anda baik-baik saja? Ayo pergi. Anda orang yang saya selamatkan terakhir kali. Itu aku. Saya harus pulang. Tang Rui. Siapa kamu? Hari ini adalah perjamuan bisnis Dewa Saham Ninchan. Ambil obatmu dan segera Keluar. Nyah, Dewa Saham memimpin kita untuk menghasilkan uang. Mengapa kamu menyebabkan masalah? Kudengar Dewa Saham beralih dari tidak punya apa-apa menjadi bernilai ratusan juta hanya dalam setengah bulan. Selama kita bisa berkenalan dengan Dewa Saham, kekayaan dan kemakmuran sudah di depan mata. Halo, para bos yang terhormat. Nama saya Tang Rui. Saya adalah mitra di pabrik farmasi Jici kita. An Shenwan, yang baru diluncurkan pabrik farmasi Jici, adalah resep rahasia lama keluarga Shen kita. Keefektifannya, saya yakin semua orang di sini sudah mendengarnya. Mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk membahas bisnis bersama dan menghasilkan banyak uang. Orang itu, nyahlah. Perkumpulan hari ini diselenggarakan oleh Dewa Saham. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan melemparmu keluar. Angin apa yang membawa Tuan Muda Kieu ke sini? Dua orang paling terkemuka, baru-baru ini di Ningchen. Aku sudah bertemu keduanya. Itu sudah cukup bagiku untuk dibanggakan seumur hidup. Membeli pabrik farmasi yang rusak dan berpikir kau bisa menjual obatnya. Kau terlalu banyak bermimpi. Seberapa takut Anda pada saya? Kemanapun saya pergi, Anda seperti pengikut, mengikuti saya. Aku kebetulan lewat. Obat dari pabrik itu tidak bisa dijual. Diisolasi oleh pabrik-pabrik farmasi besar. Apakah rasanya enak? Tidak apa-apa. Jangan bermain kata-kata denganku. Ancient One milikmu menumpuk seperti gunung di pabrik. Itu tidak bisa dijual. Pabrik farmasimu akan tutup. Tuan Muda Kia, Serikat Industri Farmasi kita sudah bersiap untuk memasukkannya ke daftar hitam. Semua apotik di Ningchen tidak akan menjual satupun Ancient One. Kami bertekad untuk membuat pabrik farmasi Jici bangkrut. Hanya dengan kalian. Kau pikir layak buatku bangkrut? Selama kita masukkanmu ke daftar hitam, kamu tidak akan bisa menjual satu pil pun. Bagaimana jika saya benar-benar menjualnya? Semuanya. Tolong beri aku muka hari ini. Dengarkan apa yang ingin ku katakan. Sebenarnya alasan aku datang hari ini hanya untuk membiarkan semua orang berkenalan lagi. Mari kita lihat kapan Dewa Saham tiba. Tetua Gu, kami menghormatimu hari ini. Hanya karena itu kami tetap di sini. Jika buka, karena menunggu Dewa Saham, aku sudah pergi. Aku beritahu semuanya. Inilah Dewa Saham yang semua orang datang untuk temui. Dia pernah menggunakan 10 juta di pasar berjangka untuk mendongkrak ratusan juta modal. Mustahil. Bagaimana mungkin Dewa Saham secara pribadi mempromosikan produk? Tetua Gu, kamu tidak bisa menipu kami tentang masalah seperti itu. Jika kalian semua tidak percaya, kalian bisa bertanya pada Tuan Muda Kia. Tuan Muda Kia beritahu mereka adalah orang yang berdiri di atas panggung, bukan Tang Rui yang kalian ajak bertarung. Benar. The Apa film was gunanya Dewa Saham? translated Dia and menyinggung Tuan narrated Muda by Ken. M-Media. Siapa yang berani bekerja sama dengannya? Maman, melawan keluarga Kia. Bahkan Dewa Saham pun tidak bisa berhasil. Aku harus memberitahumu. Keahlian Tang Rui dalam investasi dan manajemen kekayaan benar-benar luar biasa. Kekayaannya naik ratusan juta dalam beberapa bulan. Proyek apapun yang dia dukung dijamin menguntungkan. Mengenai hari ini, aku akan berhenti di sini. Apakah kalian ingin menghasilkan uang? Putuskan sendiri. Selama kau tidak menjual obat Jici, apotekku akan memberimu rabat 5%. Tuan Muda Qin. Hanya 5% terlalu sedikit. Di masa depan, pabrik farmasi Jici kita akan menawarkan rabat 9%. Apotek Jici mereka hanya punya satu produk yaitu Ancient One. Dengan siapa kau kerjasama untuk dapat lebih banyak? Aku yakin semua orang di sini tahu dengan jelas. Berhenti membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Jici punya terlalu sedikit produk, sehingga sulit menghasilkan uang. Persyaratan Tuan Muda Ken masih sangat menggiurkan. Dalam waktu kurang dari setahun, pabrik farmasi Jici kami
juga akan berturut-turut meluncurkan berbagai jenis obat. Riset obat butuh waktu 1 tahun. Sangat sedikit yang bisa dicapai. Cukup beli produk langsung. Kau punya uang beli produk itu. Berhenti membuat janji kosong kepada semua orang. Bagaimana kalau begini? Aku hanya suka menghancurkanmu dengan uang. Ini, Farmasi Grup K memiliki fondasi yang kuat. Menawarkan sedikit rabat sudah cukup untuk membanjiri kita. Tunggu, kita tidak akan tutup tepat setelah bukakan. Para senior terhormat di industri farmasi. Hari ini, saya hanya perlu Anda setuju untuk menjual di toko Anda, An Shenwan. Saya kemudian bisa menandatangani perjanjian dengan Anda. Rabat 9% dan pasokan prioritas kategori obat lain. Itu tidak terlalu menarik. Itu menarik. Setiap pemilik toko yang bergabung dapat bergabung dengan grup rekomendasi saham internal. Grup rekomendasi saham internal. Apa istimewanya? Kau tidak tahu apa-apa. Dewa Judi adalah ahli pasar keuangan. Hanya dalam 1 minggu, dimulai dari lebih dari 10 juta, dia dagangkan hingga ratusan juta sekarang. Anda mungkin tidak tahu ini. Saya mengikuti bimbingannya. Dan berinvestasi 5 juta. Dalam 10 menit, saya menghasilkan 25 juta. Perkataan Tetua Gui adalah hukum. Dia tidak akan berbohong bahwa kontraknya saya akan menandatanganinya. Jika Anda ingin menandatangani kontrak, datanglah kepada saya. Ayo tanda tangani. Ayo. Saya minta maaf, Tuan Muda Kim. Kebetulan saja, saya memang melawan Anda lagi. Anda ingin perusahaan farmasi kami bangkrut. Anda masih terlalu muda. Tang Rui, kau hanya sedikit beruntun. Lain kali, aku pasti akan menghancurkanmu. Tapinya, Tang Rui, apakah kita mengambil langkah yang terlalu besar? Kali ini, gabungan investasi ini membutuhkan 500 juta. Benar Tang Rui. Saya menerima kabar bahwa Desa Longhui dan Kota Hanan memiliki rencana untuk membangun jalan raya dan jalur kereta bawah tanah, tapi hanya daerah tepi laut, daerah gurun. Tidak ada kabar. ini bahkan lebih baik. Kita bisa membelinya dengan sangat murah. Hari ini, aku ingin membuatmu pergi dengan tangan kosong. Kalau begitu tergantung pada Tuan Muda Kim. Apakah dia memiliki kemampuan? Jangan banyak bicara. Mengerti ayam? Longhui dan Hanan, kami bertekad untuk mengakuisisi mereka. Harus memenangkan tender. Mengerti ayam? Berikutnya yang akan dilelang adalah Desa Longhu. Harga awal 2 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. 3,5 miliar. Bagaimana dengan itu? Tanah yang diinginkan keluarga Kian kami. Tidak ada yang bisa merebutnya. Itu sudah banyak. Kita tidak bisa menambah lagi. Tepatnya 2 bidang tanah ini. Keluarga Qin bertekad untuk mengakuisisinya. Namun saya periksa, mereka hanya punya 10 miliar di rekening mereka. Tidak sepeser pun lebih. Yang berarti, selama saya menaikkan harga tanah hingga 10 miliar, mereka akan karena pecahnya modal kerja mereka, jatuh ke dalam keputusasaan. 4 miliar. Menawar 4 miliar untuk bidang tanah ini akan menjadi kerugian besar. Kau gila. Kau yang bermarga Tang, apakah kau melawan keluarga Qin kami? Membeli tanah hanya untuk menghasilkan uang. Saya tidak sebosan itu untuk menghabiskan 4 miliar kami hanya untuk bersaing dengan Anda. Anak muda, saat berurusan dengan orang lain tinggalkan jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi nanti. Longhui dan Hanan, 2 bidang tanah ini, keduanya direncanakan untuk pembangunan. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Membelinya berarti uang. Jika keluarga Kim tidak mampu membelinya, maka biarkan aku yang menghasilkan uang itu. 4,5 miliar. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 4,5 miliar tawaran pertama. 4,5 miliar tawaran The film kedua. was translated 4,5 miliar and tawaran narrated ketiga. by M. Terjual. Media. Ketua Qin punya keberanian besar. Selamat. Keluarga Kim benar-benar kaya raya. Aku mengaku kalah. Ayah dia ingin kita. Nah, kamu harus hati-hati. Jangan memprovokasi mereka yang tidak mampu kamu sakiti. Berikutnya yang akan ditawar adalah Kota Henan. Harga awal 2 miliar. Tang Rui, Longhui dan Hanan ini adalah bidang tanah yang saling melengkapi. Karena mereka mengakuisisi Longhui, mereka harus menawar Hanan juga. 5 miliar. Langsung dimulai dengan 5 miliar. Apakah kau sengaja menargetkan keluarga kami? Tuan, jika Anda tidak mampu bermain, Anda tidak perlu bermain, kan? Tapi sebidang tanah ini, jika jatuh ke tanganku, itu tidak akan hanya 500 juta yang bisa membelinya kembali. 5,5 miliar. Ayah, semua uang sudah dihabiskan. Bagaimana kita akan beroperasi? Setengah bulan, saham akan dirilis. Begitu harganya naik, tidak bisakah kita langsung menjualnya? Benar. Dengan cara ini kita bahkan bisa mendapat untung. Perusahaan kita juga bisa beroperasi secara normal.
Apakah ada orang lain yang menawar? 5,5 miliar tawaran pertama. 5,5 miliar tawaran kedua. 5,5 miliar tawaran ketiga. Terjual. Tangrui, keluarga Qin saat ini sedang berada di puncak kesuksesan. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berhadapan langsung. Tetua Gu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau Tang, beraninya kau menipuku. Nanti semua hutang baru dan lama, aku akan menyelesaikannya denganmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Berikutnya yang akan dilelang adalah 2 bidang tanah kosong di tepi laut. Harga awal 100 juta. 100 juta. Tuan Muda Qin, sebidang tanah ini memiliki potensi pengembangan yang besar. Haruskah Anda menawarnya? Hal yang tidak berguna. Sepetak tanah kosong, kenapa membelinya? Uang di rekening, bisakah aku membiarkanmu main-main dengannya? Aku mengerti ayam. Tangrui, jangan selalu mencoba menipu orang. Jika kamu terlalu sering berjalan di jalan malam, kamu pada akhirnya akan bertemu hantu. Tempat terpencil seperti ini, di mana ayam tidak bertelur. Hanya kau yang menginginkannya. 100 juta. Terjual. Aku tidak menyangka, sebidang tanah terakhir bisa didapatkan. Hanya dengan 100 juta. Ngomong-ngomong Tangrui, bagaimana kamu tahu? Keluarga Kier tidak akan bersaing untuk tanah itu. Tentang itu, aku harus berterima kasih pada kakak Gan. Dia memberitahuku, keluarga Qin hanya punya 10 miliar dalam dana likuid. Oleh karena itu, Pantas saja saat itu, kamu tak buru-buru menawar 2 tanah tepi laut. Aku benar-benar mengagumimu. tapi setengah bulan kemudian, ketika keluarga Qin menyadari bahwa mereka membeli tanah yang salah, mereka pasti akan membalas dendam padaku dengan sengit. Akankah mereka benar-benar membalas dendam? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Kakak Gan, sisa urusan lainnya, aku serahkan semuanya padamu. Jangan khawatir, sesuai instruksimu, aku akan mengirim lebih banyak orang. Apakah kamu melihat orang itu, bahwa dia masuk untukku? Masuk. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang bekerja barusan. Masih tidak jujur? Tidak. Saya benar-benar bekerja, tanpa alasan. Saya hanya diseret masuk ke sini. Kamu mengikuti King Hui selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba datang bekerja di pabrikku? Kakak Gan, Kamu tidak jujur kan? Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu mau saya bilang apa? Aku akan pergi mengujinya. tidak perlu mengujinya. Itu pasti bukan hal yang baik. Ini obat. Beraninya dia. Keuntungan membuat orang gila. Kenapa aku tidak menelepon polisi saja? Karena Qin Hui bisa mengirimnya ke sini. Aku tahu dia tidak akan mengkhianatinya. Berdasarkan ini saja, kita tidak bisa menuntutnya. Benar. Semuanya memerlukan pertimbangan matang sebelum bertindak. Kembali dan katakan pada Qin Hui untukku. Katakan padanya untuk menjauhi wilayahku dan orang-orangku. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Enya. Hadapi masalah saat muncul. Benar. Tapi kakak Gan, untuk urusan selanjutnya, aku akan mengandalkanmu. Baiklah, serahkan padaku. Bagus. Kalau begitu aku akan menjemput Sinsin dari rumah sakit. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Jika aku tidak datang, aku masih tidak akan tahu bahwa kau menyembunyikan semua hal baik ini. Gelang ini milik Sumo. Berikan ke sini. Aku tidak akan menyerahkannya. Ini ada di pergelangan tanganku. Jeti ini milikku. Aku tidak akan memberikannya. Itu dibeli oleh Tangrui. Barusan untukku. Aku bahkan belum tega memakainya. Tangrui, lepaskan ibuku. Jika kamu mengembalikannya padaku sekarang, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jika kamu tidak mengembalikannya padaku sekarang, aku akan memanggil polisi dan membuatmu ditangkap. Kembalikan. Itu hanya gelang bukan? Aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak bisakah aku mengembalikannya saja? Dan juga, serahkan. Saya hanya mengambil milik kakak saya. Beberapa potong pakaian dan perhiasan. Untuk pacar saya.
Kakak saya tidak akan keberatan. Kakak, Serahkan mereka. saya akan memberikannya. Bukankah kamu bilang akan membiarkan saya menjadi direktur bengkel? Ketika saya sampai di sana saya hanya seorang pekerja. Tepat sekali. Kamu tidak menepati janjimu. Untuk orang sepertimu, tidak menepati janji itu biasa. Aku tidak akan membiarkan Tang Rui membantumu. Kau adalah putriku dan kakak perempuan Hao Hao. Seorang kakak membantu adiknya. Apa salahnya? Sekarang hidupmu sudah baik. Apakah kau tega melihat adikmu dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Kamu sudah keterlaluan. Kamu hanya peduli pada uang bukan pada orang. Bilang apa? Apa yang kamu katakan? Kamu, The film was translated and narrated apa? by M Media. katakan itu lagi jika kamu berani. Katakan lagi. Tang Rui, Tang Rui, kamu berani menyentuhku. Tunggu saja pembalasanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mama, ayo pergi. Kamu mencari mati. Tidak apa-apa. Jadilah anak baik, jangan menangis. Jangan menangis. kenapa kamu melawannya? Dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan tentangku. Tapi dia berani membicarakan Sinsin. Aku akan mengambil nyawanya. Ayah jangan berkelahi. Oke. Ayah mendengarkan Sinsin. Ayah baik, ayah juga penurut. Benar, kemarilah Sinsin. Ayah baru saja membeli yang baru. Sangat besar. Pemandangan di sekitarnya sangat indah. Setelah renovasi selesai sebentar lagi, kita akan pindah. Bagaimana menurutmu? Bagus. Oke, serahkan padaku. Pemerintah Ningxiang baru-baru ini mengumumkan rencana baru. Sebuah resort tepi laut bersama dengan hotel bintang 5 dan fasilitas pendukung terkait telah disetujui. Ini adalah proyek pembangunan terbaru. Fokus pariwisata dan rekreasi di masa depan akan bergeser ke tepi laut. Tang Rui, kamu benar-benar ahli strategi ulung. Lihat sekarang, setelah rencana telah diselesaikan, tanah di tepi laut tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bukankah itu 1 miliar? Yaitu 1 miliar. Sekarang Tang Rui telah menjadi orang terkaya dan bahkan seluruh Qinghai. Bagaimana mungkin menghasilkan 1 miliar sekaligus? Sekarang baru 10 kali lipat. Itu akan terus bertambah di masa depan. Guan benar. Tang Rui sekarang sosok yang sangat dikari. Di Ningxiang, dia bahkan lebih hebat dariku. Beraninya saya membandingkan diri saya dengan tetua Gu. Semua pencapaian saya ini adalah berkat dukungan Anda. Lihat, aku hanya suka mendengarkan Tang Rui berbicara. Jelas dia adalah orangnya yang membimbingku menghasilkan uang. Namun dia memberikan pujian kepadaku. Jing Jia juga mengesankan. Setelah insiden obat palsu, dia bahkan memberikan perawatan gratis kepada mereka yang membeli obat palsu. Sekarang semua orang berkata, Jici adalah perusahaan farmasi yang teliti. Nen Shen Wan Langka. Pencatatan sudah di depan mata. Itu bagus, ayo bersulang. 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 Halo. Zhenjie dan putrimu ada di tanganku. Datanglah sekarang ke tepi laut. Bangunan terbengkalai untuk menemuiku. Datang sendirian. Apakah terjadi sesuatu pada Sin Sin? Qin Hui menculik Senjia dan Sinsin. Orang-orang ini benar-benar tercela. Aku harus pergi menyelamatkan Sin Sin. Sin Sin sedang sakit sekarang. Dia tidak boleh terluka. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Saya pasti akan membawa mereka kembali. Kalian awasi dia. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Qin Hui berkata, dia hanya ingin saya datang sendirian. Kalau tidak, kakak Gang seharusnya sekarang juga sudah menerima berita itu. Dia akan segera bergegas datang. Kalau begitu aku akan menghubungi kakak Gang lagi. Kamu pergi. Serahkan keluarga ini padaku. Patuhlah. Qin Hui. Saya datang sendirian. Di mana Anda sekarang? Qin Hui. Keluar. Sungguh mengharukan. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Seorang ayah yang baik tiada tara. Cukup omong kosong. Di mana mereka? Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus lihat apa yang kamu mampu lakukan. Pukul dia. Di mana mereka? Terus pukul dia.
Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Di mana mereka? Kamu benar-benar sangat setia dan benar. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih memikirkan kekasih kecilmu. Jika sesuatu terjadi pada mereka hari ini, aku akan membuat keluarga Kinmu membayar harganya. Aku sangat takut. Seseorang bawa mereka ke sini untukku. Tang Rui, Ayah, Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelamatkan Anda dan mengeluarkan Anda. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu bisa. Berikan padaku sebidang tanah kosong di tepi laut itu, dan pabrik farmasimu. Maka aku akan melepaskan mereka berdua. Tang Rui jangan. Kamu tidak boleh memberinya apapun. Jalan jika kamu mengikutiku lebih awal. Semua masalah ini tidak akan terjadi kemudian. Aku benci. Setelah aku membunuh Tang Rui, aku akan mengeksekusimu di sini. Jangan sentuh dia. Selama Anda tidak menyentuhnya, saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Berikan semuanya padaku. Kau. Baru sekarang kamu tahu cara menurut. Terlambat. Jika kamu menurut lebih awal, itu akan menyelamatkan aku dari masalah. Bukankah Anda menginginkan pabrik farmasi dan tanah itu? Baiklah, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Biarkan mereka pergi dulu. Oke. Terlambat. Mereka berdua. Kamu hanya bisa memilih satu sekarang. Apakah kamu menginginkan kekasihmu? Atau kamu menginginkan putrimu? Kinhu Anda. Tang Rui selamatkan Sin Sin. Obatnya hanya bisa bertahan sampai sore ini. Cepat selamatkan dia dan bawa dia keluar. ayah. Apakah kamu menderita? Kamu sangat menderita. Ketika kamu mencuri barang-barangku saat itu, aku juga menderita. Jika bukan karenamu, Senjia sudah menjadi milikku sejak lama. Pabrik farmasi itu milikku. Semuanya milikku. Baiklah. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Pabrik farmasi itu dan buang saya. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Terlambat. Terlambat. Mereka berdua. Kamu hanya bisa memilih satu. Saya ingin putri saya. Kamu memiliki perasaan yang mendalam padanya. Dulu, jika kamu mengikutiku, semua masalah ini tidak akan terjadi. The film was Biarkan Sin Sin pergi. translated and Jingan. narrated by M Media. Cingan, kamu juga seorang pria dunia bawah. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Dia memberiku 10 juta. 10 juta. Aku akan memberimu 20 juta. Jangan lepaskan aku. Cengang, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak Rui, tawaran di sini telah naik menjadi 20 juta. Tapi, aku tetap bersamanya. Setidaknya dia tidak mendapatkan uang kotor. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jangan. Biarkan Sin Sin pergi. Seseorang. Biarkan mereka pergi. Pukulan ini adalah untuk putri saya. Siapa yang menyuruh Anda menyentuhnya? Siapa yang menyuruh Anda menyentuhnya? Tamparan ini adalah untuk Senjia. Siapa yang menyuruhmu mengganggunya? Beraninya kau mengganggunya. Kakak Rui cukup. Jika kamu memukul anak ini dan terjadi sesuatu, itu akan jadi masalah. Tunggu saja aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pergi. King Hui. Hari ini aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu Qin Hue. Ini aku. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Bukan aku yang memukulnya barusan. Terima kasih atas materi yang Anda berikan. Kami dapat menutup kasus ini dengan lancar. Kami membawa Qin Hue pergi sekarang. Dia seharusnya dihukum setidaknya beberapa dekade. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu mengatur semuanya dan tidak memberitahuku. Aku tidak menyangka dia akan bertindak nekat dan menculikmu serta Sin Sin. Aku pikir dia hanya akan menargetkan pabrik dan aku.
Kalau begitu di masa depan, kamu tidak boleh datang sendirian. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menculikmu lagi. Bagaimana? Kesehatan Sinsin sudah sangat baik. Dia bisa dipulangkan dan pulang. Bagus sekali. Penyakit Sinsin akhirnya sembuh. Bibi Senjia, aku sudah sembuh. Bisakah aku pergi ke sekolah sekarang? Tentu saja kamu bisa. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kau akan pergi ke sekolah. Meskipun penyakit Sinsin sudah sembuh, dia masih membutuhkan perhatian yang cermat. Baiklah, terima kasih. Kita dekat. Kenapa harus sungkan? Tanggui memberitahuku. Rumah barumu, tepat di sebelah rumah kita. Di masa depan, masalah merawat Sinsin masih akan sering merepotkanmu. Jangan khawatir, aku akan merawat Sinsin dan menjaganya seolah dia putriku sendiri. Baiklah putri yang baik, ayo pulang. Ayo pergi. Ayo pergi, pulang. Ayo pergi. Ayah. Bagaimana ayah juga bisa ikut masuk? Pasti Tangrui. Bajingan itu yang melakukan ini. Aku sudah tahu sejak awal bahwa dia mengumpulkan bukti untuk menuntutku. Aku tidak menyangka dia bertindak secepat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayah, kita tidak akan bisa keluarkan. Apa yang kamu takutkan dasar tidak berguna. Aku Qin Feng telah berdiri teguh di Ningqiang selama bertahun-tahun. Bukan berarti dia bisa bergerak melawanku. Hanya karena dia mau. Lalu kamu punya rencana cadangan. Tentu saja kamu cari seseorang untuk mengirim pesan keluar. Minta Kakak Long untuk menyelamatkan kita. Selama dia bersedia bertindak, semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Kakak Long adalah seorang taipan di Jinhai. Mengapa dia mau membantu kita? Uang adalah segalanya. Ayah pernah berjanji, jika sesuatu terjadi pada kita, selama dia bersedia membantuku, aku akan memberikan desa Longhui dan tanah kota Hannan kepadanya. Aku ingin Tangrui menghilang selamanya. Benar selama Kakak Long bertindak. Tangrui sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Mulai sekarang, ini adalah rumah barumu. Pelan-pelan Sinsin. Aku tidak pernah berpikir, hanya dalam beberapa bulan, rasanya seperti mimpi. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan, kejutan yang menanti kita. Kenapa kau di sini? Mulai sekarang kita, semua akan hidup bersama. Pesta bertiga. Aku tak menyangka setelah hidup kedua, akan ada keberuntungan sebaik ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak. Ayo pergi.